Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas resume etika bisnis dengan topik etika leadership. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Kelompok 6 terdiri dari 3 orang, 1 Westi Ramadhani, 2 Nabila, 3 Anggieka Putri. Nah, berikut ini adalah pokok bahasan yang akan kami bahas nantinya. Pembahasan yang pertama, mendefinisikan kepemimpinan etis. Kepemimpinan adalah kemampuan atau otoritas untuk membimbing dan mengarahkan orang lain menuju suatu tujuan. Kebanyakan orang setuju bahwa kepemimpinan yang efektif sangat penting bagi sebuah perusahaan. Keputusan etis adalah salah satu dimensi dari sebuah kepemimpinan. Perusahaan yang sukses berkembang berdasarkan kepemimpinan dan kemampuan kreatif dari para pendirinya. Tanpa adanya kemampuan kepemimpinan, pengusaha seperti Steve Jobs, Bill Gates, Sam Walton, ataupun Mark Zuckerberg, maka perusahaan mereka tidak akan sesukses seperti saat sekarang ini. Namun, pendiri yang kuat hanyalah salah satu bagian dari kesuksesan perusahaan. Kepemimpinan etis yang kuat harus ditunjukkan melalui penerus, manajer lain, dan karyawan untuk melanjutkan kesuksesan perusahaan mereka. Nah, selain dari kepemimpinan, diperlukan juga Dewan Direksi Perusahaan. Dewan Direksi Perusahaan juga merupakan komponen penting dalam sebuah kepemimpinan. Memang direktur memiliki kewajiban hukum untuk mengelola perusahaan. Namun, untuk menentukan apa yang menjadi kepentingan terbaik perusahaan, direktur harus mempertimbangkan efek keputusan, tidak hanya pada pemegang saham dan karyawannya saja, tetapi juga keputusan dari para pemangku kepentingannya. Dalam jangka panjang, jika pemangku kepentingan tidak puas dengan pemimpin sebuah perusahaan, maka seorang pemimpin tersebut tidak akan mempertahankan posisinya dalam jangka waktu yang lama. Seorang pemimpin juga harus memiliki rasa hormat terhadap pengikutnya dan juga dapat memberikan standar perilaku yang baik kepada para bawahannya. Persyaratan kepemimpinan etis. Pemimpin etis membutuhkan karakter yang baik dan juga keterampilan untuk memimpin dan membimbing orang lain. Keterampilan kepemimpinan etis berkembang melalui pelatihan, pengalaman, pembelajaran, praktik kepemimpinan terbaik selama bertahun-tahun. Kekuatan pemimpin etis melibatkan mengenali kelemahan mereka sendiri dan mengandalkan orang lain untuk membantu mereka. Pemimpin yang etis mendorong karyawannya untuk mencapai potensi penuh mereka dan menekankan peran mereka sebagai rekan pencipta nilai yang penting. Nah, tabel berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan 7 kebiasaan dari para pemimpin dengan etika yang kuat. Selanjutnya, manfaat kepemimpinan etis. Ada banyak manfaat dari kepemimpinan etis. Kepemimpinan yang etis mendorong karyawan untuk bertindak dengan cara yang etis dalam lingkungan kerja mereka sehari-hari. Kepemimpinan yang etis juga dapat menyebabkan kepuasan karyawan dan komitmen karyawan yang lebih tinggi. Selain itu, perusahaan yang beretika juga dapat membuat pelanggannya agar dapat membayar dengan harga yang lebih tinggi untuk produk dari perusahaan tersebut. Kepemimpinan etis juga dapat berdampak pada penilaian pasar jangka panjang perusahaan. Akhirnya perusahaan yang menunjukkan bahwa mereka memiliki program etika yang kuat lebih mungkin untuk melihat pengurangan denda mereka jika pelanggaran harus terjadi pada perusahaannya. Kepemimpinan etis dan budaya organisasi. Para pemimpin etis umumnya mengadopsi salah satu dari 2 pendekatan kepemimpinan, yaitu pendekatan berbasis kepatuhan dan pendekatan berbasis integritas. Para pemimpin yang mengadopsi pendekatan berbasis kepatuhan, mereka menekankan kepatuhan pada aturan dan peraturan, serta menetapkan proses untuk memastikan kepatuhan tersebut. Sedangkan pendekatan berbasis integritas memandang etika sebagai peluang untuk menerapkan nilai-nilai inti. Selain itu, cara lain untuk mengklasifikasikan tipe pemimpin mencakup kategori berikut, yaitu pemimpin yang tidak etis, pemimpin yang apatis, dan pemimpin yang etis. Pemimpin yang tidak etis biasanya egosentris dan sering melakukan apa saja untuk mencapai tujuan organisasi dan dirinya sendiri.
Pemimpin ini melihat hukum sebagai pedoman yang harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Sedangkan pemimpin yang apatis tidak selalu tidak etis, tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan etika di dalam perusahaan. Pemimpin ini tidak mendengarkan karyawannya dan tidak berkomunikasi dengan baik. Yang terakhir, pemimpin yang etis atau pemimpin yang beretika. Para pemimpin ini memasukkan etika pada setiap level operasional dan tahap proses pengambilan keputusannya. Baiklah, selanjutnya masuk pada mengelola konflik etis. Konflik etika terjadi ketika ada dua atau lebih posisi pada keputusan etis. Kadang-kadang konflik etika muncul karena karyawan merasa tidak nyaman dengan keputusan mereka sendiri, atau rekan kerja mereka. Salah satu manfaat dari konflik etika adalah membantu menunjukkan masalah etika. Pengambilan keputusan etis tidak terjadi kecuali masalah etika diidentifikasi dan perlu diselesaikan. Selanjutnya masuk pada gaya manajemen konflik. Manajer dengan gaya ini cenderung lebih berorientasi pada kekuasaan dan bahkan narsis, sementara para pemimpin harus menunjukkan karakteristik bersaing dalam situasi tertentu. Perusahaan harus berhati-hati agar mereka tidak memperkerjakan pemimpin yang ingin menang begitu banyak, sehingga nilai-nilai etika dan kesejahteraan perusahaan diabaikan. Namun, ketegasan yang tinggi tidak selalu menjadi masalah. Misalnya, para pemimpin menegakkan kepatuhan terhadap aturan ketika kompromi tidak mungkin dilakukan. Pemberdayaan pemimpin etis para karyawan. Pemberdayaan karyawan merupakan komponen penting dari budaya organisasi berbasis nilai. Budaya berbasis nilai mendorong karyawan untuk mengungkapkan keprihatinan, mengemukakan masalah etika, dan mengambil pendekatan proaktif untuk menyelesaikan konflik. Akses mudah ke kode etik dan kebijakan membantu karyawan saat membuat keputusan etis. Organisasi semakin menyadari keuntungan memberdayakan karyawan untuk menjadi pemimpin yang etis. Misalnya, manajer di supermarket Wegmans menyatakan bahwa rahasia keberhasilannya adalah memberdayakan karyawannya. Selanjutnya masuk pada kepemimpinan etis komunikasi. Yang pertama yaitu ada 4 kategori kepemimpinan organisasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal, yang mana komunikasi interpersonal adalah bentuk komunikasi yang paling terkenal dan terjadi ketika dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain. Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan intim bagi pemimpin etis untuk menerima atau mengeluarkan informasi. Ini juga memberikan kesempatan untuk melatih karyawan ketika potensi masalah etika muncul. Bagaimana berkomunikasi secara efektif bisa menjadi keterampilan yang sulit untuk dikuasai. Metode komunikasi yang etis memperlakukan orang lain dengan hormat, bahkan ketika para pemimpin dipaksa untuk mendisiplinkan karyawannya. Komunikasi interpersonal yang penuh hormat tidak melibatkan menenangkan orang lain dan tidak pernah melibatkan memaafkan perilaku yang salah, namun menghargai martabat orang lain bahkan selama prosedur disipliner adalah cara penting untuk menjaga komunikasi interpersonal yang etis. Idealnya, komunikasi interpersonal ini dalam situasi ini mengarah pada perubahan perilaku yang positif. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil berkembang dalam organisasi. Dengan demikian, jenis komunikasi ini menjadi semakin penting untuk pengambilan keputusan etis. Saat ini banyak keputusan etis organisasi dibuat dalam tim, dan keputusan ini berdampak pada keberhasilan etis dan perusahaan. Pengambilan keputusan etis dalam kelompok kecil bermanfaat karena memungkinkan sejumlah individu untuk berkolaborasi dan membagi tanggung jawab. Ini juga memberdayakan karyawannya untuk terlibat dalam tanggung jawab pengambilan keputusan yang lebih besar. Ada keuntungan dan kerugian untuk komunikasi kelompok kecil. Yang terakhir yaitu komunikasi nonverbal. Seringkali isyarat nonverbal seseorang dianggap lebih dapat diandalkan daripada yang ia nyatakan secara verbal. Ini karena tidak seperti berbicara. Komunikasi nonverbal seringkali di bawah sadar. Sulit bagi orang untuk mengontrol apa yang mereka komunikasikan secara nonverbal. Komunikasi nonverbal juga membantu dalam mengklarifikasikan bahasa yang mungkin ambigu atau membingungkan. Pemimpin harus memperhatikan perilaku nonverbal karyawan. Selain itu, mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dalam organisasi, baik secara verbal maupun bahasa dan perilaku nonverbal. Mereka yang meluangkan waktu untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang bekerja dengan mereka dapat membuat langkah besar dalam berkomunikasi dengan cara yang dipahami karyawannya. Selanjutnya yaitu hubungan pemimpin
sampai dengan pengikut dalam komunikasi. Komunikasi sangat penting untuk mengurangi isolasi pemimpin dan menciptakan keselarasan pemimpin-pengikut. Kesesuaian pemimpin atau pengikut terjadi ketika para pemimpin dan pengikut berbagi visi, harapan etis, dan tujuan yang sama untuk perusahaan. Pemimpin teori pertukaran mengklaim bahwa pemimpin membentuk hubungan yang unik dengan pengikut melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang terisolasi secara sosial dari karyawan akan memiliki hubungan yang renggang karena karyawan dibiarkan membuat keputusan sendiri. Di sisi lain, karyawan micromanaging membuat mereka merasa tertahan dan percaya bahwa para pemimpin tidak mempercayai mereka. Karyawan yang dikelola secara mikro seringkali memiliki semangat kerja, produktivitas, dan kemauan yang lebih rendah untuk meninggalkan perusahaan. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki hubungan yang lebih positif dan saling menghormati dengan karyawan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen terhadap perusahaan. Karena pemimpin organisasi sering menempati posisi manajerial, tanggung jawab pekerjaan mereka cenderung berbeda dari karyawan tingkat manajerial. Hal ini menciptakan kecenderungan yang lebih besar bagi pemimpin untuk menjadi terisolasi. Selanjutnya yaitu program dan komunikasi etika. Nah, salah satu cara yang dapat dinikmati untuk mengkomunikasikan nilai-nilai etika yang berbeda antar karyawan adalah melalui kode etik dan pelatihan tentang cara membuat keputusan etis. Kode etis memberikan pedoman tentang karyawan bagaimana bertindak dalam situasi yang berbeda. Komunikasi antar pribadi, baik formal maupun informal, penting antara pemimpin dan pengikutnya. Komunikasi pemimpin dan pengikut menghubungkan pengikut dengan orang-orang dan perusahaan yang lebih akrab dengan nilai-nilai di perusahaan. Kemudian dalam survei menemukan 97% eksekutif dan survei percaya bahwa komunikasi yang transparan adalah kuncinya metode untuk membangun kepercayaan dengan karyawan. Nah, selanjutnya perbedaan kekuasaan dan politik di tempat kerja. Nah, pemimpin yang etis dapat mengurangi perbedaan kekuasaan melalui komunikasi yang sering antar pekerjanya. Pemimpin yang etis harus bergerak di antara karyawan dan mendengarkan umpan balik mereka serta kekhawatiran yang mereka rasakan. Inti dari interaksi ini adalah untuk menciptakan hubungan yang lebih bermanfaat dengan karyawan dan mengurangi perbedaan kekuasaan yang dirasakan antara kelompok-kelompok ini. Nah, politik di tempat kerja ini dapat menjadi kerugian bagi komunikasi lain di tempat kerja. Politik organisasi sering dianggap sebagai upaya untuk mencapai tujuan sendiri, bahkan berarti merugikan orang lain di dalam organisasi. Sebagai contohnya yaitu gosip, manipulasi, bermain favorit, serta mengambil kredit untuk pekerja lain. Nah, dalam lingkungan yang sangat dipolitisasi, karyawan lebih mendorong untuk bersaing daripada berkolaborasi untuk memenangkan hati si pemimpinnya. Ini mengarah pada moral yang lebih rendah, lebih tinggi dari turnover, dan perilaku negatif karyawan yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik karyawan dapat dihasilkan dengan berbagai cara, termasuk wawancara, survei anonim, audit etika, dan situs web yang mendorong karyawan untuk memberikan umpan kembali kepada perusahaan terkait budaya yang dihasilkan dari perusahaan. Nah, berdasarkan survei, ada 6 gaya kepemimpinan yang dapat menghasilkan umpan balik dari si karyawan. Yang pertama, gaya kepemimpinan koersif. Di sini, pemimpin menuntut kepatuhan sesaat dan berfokus pada pencapaian inisiatif dan pengendalian diri. Meskipun gaya ini bisa sangat efektif sama krisis, sebaliknya menciptakan iklim negatif bagi organisasi kinerja. Yang kedua yaitu gaya pemimpin yang berwibawa, yang dianggap sebagai salah satu gaya yang efektif mengilhami karyawan untuk mengikuti visi, memfasilitasi perubahan, dan menciptakan kinerja yang sangat positif di antara karyawannya. Kemudian gaya afiliatif.
Gaya afiliatif ini dia menghargai orang, emosi mereka, dan kepatuhan mereka, dan bergantung pada persahabatan dan kepercayaan. Kemudian gaya kepemimpinan yang demokratis, yang mengandalkan partisipasi dan kerja tim untuk mencapai kolaborasi dan kepatuhan dari karyawannya. Kemudian gaya kepemimpinan yang kelima yaitu cepat, yaitu pemimpin penentu kecepatan dan menciptakan iklim negatif karena standar yang tinggi yang ditetapkan oleh si pemimpin. Kemudian gaya yang keenam yaitu pemimpin pembinaan yang membangun iklim positif dan mengembangkan keterampilan untuk membina jangka panjang si karyawan ini. Selanjutnya yaitu model radar. Radar merupakan singkatan dari recognize, avoid, discover, answer, and recover. Nah, setelah mengidentifikasi masalah-masalah tadi, langkah selanjutnya yaitu pemulihan, di mana pada model ini ada 4 proses pemulihan. Yang pertama, mengambil tindakan yang korektif. Pemulihan yang kedua yaitu memberikan kompensasi kepada para pemangku kepentingan yang dirugikan akibat pelanggaran tadi. Yang ketiga yaitu mengungkapkan penyesalan atas kesalahan yang terjadi. Yang keempat yaitu memperkuat reputasi perusahaan melalui pesan-pesan yang positif. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari beberapa penyampaian kami tadi, yang pertama itu kepemimpinan adalah kemampuan atau otoritas untuk membimbing dan mengarahkan orang lain menuju tujuan. Yang kedua yaitu keterampilan kepemimpinan yang etis dapat dikembangkan melalui pelatihan, pengalaman yang bertahun-tahun dan belajar dari praktik kepemimpinan terbaik lainnya. Kemudian kepemimpinan yang etis mendorong karyawan-karyawan untuk bertindak secara etis dalam lingkungan kerja sehari-hari.